Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka kita diskusi untuk identifikasi aset yang ada di sekolah kita. Sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan dulu dari masing-masing unsur ya. Pertama Bapak Haji Tarmo SPD sebagai tokoh masyarakat. Yang kedua Pak Saiful Bahri SPDI sebagai tokoh agama. Pak Wahyu sebagai guru yang mengampu PIPAS dan juga sebagai fasilitator P5 ya, nanti bisa memberikan masukannya. Pak Ahmad sebagai pengembang komunitas praktisi di SMK Negeri 1 Cikaum. Pak Cecep sebagai ketua program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Bu Neti sebagai guru mapel yang mengampu mata pelajaran seni budaya. Ini salah satu perwakilan siswa Nadia dari 12 RPL 3. Terus Bu Siti Najidah sebagai guru bahasa Indonesia dan penggiat literasi. Pak Bambang sebagai guru Project kreatif. project kreatif dan kewirausahaan yang diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi saya. Nah, di sini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CGP Kabupaten 10 Kabupaten Subang. Jadi Bapak Ibu diminta bantuannya untuk kita bersama-sama mengidentifikasi modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah kita SMK Negeri 1 Cikaum dari segi identifikasi dan segi pengelolaan ke depannya. Di sini saya sudah merinci beberapa aset. Nah, saya meminta masukannya, tambahan atau komentarnya untuk nanti dari sudut pandang Bapak Ibu sendiri. Untuk yang pertama mungkin Pak Haji Tarmo sebagai tokoh masyarakat. Dari pandangan Pak Haji Tarmo sendiri sajalah, apa yang bisa kita identifikasi sebagai aset untuk sekolah kita di mata tokoh masyarakat. Enggak Pak Haji Tarmo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya ke tempat ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dari kami selaku masyarakat yang berada di lingkungan SMK Negeri Cikaum, yang pertama kami melihat potensi di SMK Negeri Cikaum itu dari segi pertanian. Kami pernah melihat bahwa banyak masyarakat yang mengharapkan di SMK Negeri Cikaum itu ada sesuatu yang bisa dikaryakan, dalam artian umpama contoh di jurusan pertanian. Kemarin saya melihat bahwa hasil dari anak-anak yang menanam sayur-sayuran dan lain sebagainya, itu banyak masyarakat antusias ingin membeli ke sekolah ke kita. Ada tomat, melon dan sebagainya. Ini adalah salah satu aset mungkin. Ya. Kalau dikembangkan lebih besar lagi, ini akan menjadi ikon buat SMK Negeri 1 Cikaum. Keduanya juga atas nama masyarakat, saya bersyukur sekali adanya SMK Negeri di daerah ini, karena kami tidak jauh-jauh menyekolahkan anak ke kota ataupun yang bisa di sekolah ini. Itu barangkali dari kami atas nama masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Haji Tarmo sebagai tokoh masyarakat yang menyoroti bidang pertanian yang salah satu jurusan di kita yang bisa merupakan aset untuk lingkungan setempat itu ya Pak Haji ya. Nah, nanti mungkin untuk lebih dalam nanti Pak Cecep akan menambahkan dari segi pertanian ini ya, karena Pak Cecep sebagai. Sebelum ke Pak Cecep mungkin Pak Ustadz
Saiful Bahri sebagai tokoh agama, kira-kira aset apa yang bisa digali dari segi keagamaan yang ada di kita? Mangga Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Muhammad tentunya untuk dari segi keagamaan yang bisa kita kembangkan di sekolah kita, itu dengan adanya pembiasaan baik yang berhubungan dengan keagamaan yang sudah berjalan di sekolah kita. Pertama adalah sholat di pagi hari. Kemudian yang keduanya pelaksanaan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah di sekolah. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari 1 lembar, mungkin beberapa ayat, minimal 1 hari 1 lembar. Kemudian juga setiap hari Jumat kita melaksanakan pembacaan surah Yasin berjamaah dan dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama di sekolah. Itu untuk bidang keagamaan per tiap hari ya, per minggu. Kemudian untuk per tahunnya diantaranya kita melaksanakan pada bulan suci Ramadan itu Sangat. sanat kita laksanakan juga, termasuk juga iftar bersama ya, buka bersama, kerja bersama, Atau bersama. Dokternya maghrib apa dulu? betul. Dan juga yang biasa kita lakukan, entah akan dijalankan, seharusnya dijalankan setiap 1 bulan sekali. Kalau dulu itu kita melaksanakan istighosa 3 bulan sekali kan? 5 minggu sekali. 5 minggu sekali itu kita juga melaksanakan istighosa. Terusnya juga kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan itu ibadah tahunannya juga, diantaranya selain kita melaksanakan ibadah puasa juga yang tadi itu pada hari Idul Adha kita insya Allah rutinitas melaksanakan pembelajaran kurban. Mungkin kedepannya bukan pembelajaran, mungkin Ya. kita akan Kurbannya mengadakan langsung. program kurbannya langsung. Jadi saja mungkin hal-hal berhubungan dengan keagamaan yang mungkin bisa kita lakukan di SMK Satu Cikaung ini. Mudah-mudahan apa yang sudah berjalan dan yang rencana ke depannya itu bisa terlaksana. Itu mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful. Ini dari bidang keagamaan ini ada beberapa memang yang sudah sebagian sudah berjalan ya, memang rata-rata sudah berjalan semua ya sebagai salah satu modal kita ya. Nanti kita ulas terakhir mungkin sekaligus. Untuk selanjutnya Pak Wahyu dari segi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, bagaimana Pak Wahyu? Terima kasih Pak Muhammad atas kesempatannya. Sebagai salah satu fasilitator IPAS ya, saya menilai bahwa sekolah kita SMK Negeri 1 Cikaung ini memiliki banyak sekali aset yang potensial gitu ya. Mungkin salah satu keberagaman dari karakter dan kreativitas anak-anak Pak. Sehingga dalam setiap pelaksanaan proyek kelima di sekolah ada saja ide-ide kreatif yang muncul yang dikeluarkan oleh anak kita. Dan ini memang perlu untuk terus dibina dan untuk dikembangkan sehingga kedepannya nanti ini menjadi iklim positif bagi perkembangan kreativitas anak-anak. Mungkin itu Pak yang paling menonjol aset yang Dari segi kreativitasnya. kreativitas. Ya. Itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Pak. Oke, lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Pak Ahmad sebagai pengembang komunitas praktis di sekolah, maka Pak. Saya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pengembang komunitas praktisi, mungkin saya lebih menyoroti di modal sosial kan. Jadi modal sosial itu salah satunya adalah di kita kan tidak ada Pombel gitu, Pombel. Alhamdulillah kegiatannya kemarin itu sudah berjalan beberapa pertemuan. Yang mungkin di semester ini kita agak off dulu karena memang ada kegiatan PK gitu. Jadi mungkin kegiatan PK yang kita anggap sebagai kegiatan kombinasi. Khawatir mungkin double gitu lah ya. Nanti kalau PK sudah selesai nanti kita akan sambung lagi. Selain itu juga teman-teman dari PGP juga diseminasi terkait nilai positif juga sudah berjalan gitu Pak ya. Mungkin menambahkan terkait modal sosial Pak, mungkin kegiatan job fair gitu Pak ya. Itu kan juga sebagai modal sosial, misalnya strategi pemanfaatannya bisa sebagai ajang untuk mempromosikan sekolah, termasuk kegiatan kemarin atas ide dari Pak Mamat itu Pak, kegiatan senam. Ya, kegiatan senam dan dalam rangka menyambut HUT Sekoci dan HUT RI gitu. Kalau itu juga modal sosial sama lah sebagai ajang atau media untuk mempromosikan sekolah gitu ya. Untuk selebihnya yang tertera di sini adanya ekskul, struktur organisasi, dukungan dari masyarakat, kemudian ada puskesmas, satu koramil, satu polsek itu saya kira sudah sesuai Pak. Ya. Itu aja sih Pak ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Cecep juga dari segi pertanian tadi sudah disinggung di awal untuk Pak ditanya bagaimana dengan penyediaan hasil pertanian ya Pak. Enggak diperluas lagi Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya menyoroti tentang jurusan kami ya yang pertanian. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajarannya berjalan dengan alhamdulillah dengan lancar. Kita mulai dari penanaman ya seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Tama, itu penanaman tomat, melon dan sebagainya. Untuk kegiatan berjalan lancar. Mungkin di sini ada beberapa ini Pak untuk dari segi aset atau fisik ya, mungkin untuk lahan lahan. Untuk lahan di konvensionalnya itu berjalan lah. Sedangkan untuk yang di melon kita masih menggunakan greenhouse ya, greenhouse lah. Jadi belum layak lah untuk greenhouse untuk melon gitu belum ada. Tapi untuk penanaman alhamdulillah dua musim ini berjalan. Dan untuk lahan konvensional mungkin ada kendala juga Pak dari kami itu dari pengolahannya. Sekolah kita ini belum ada hand traktor, khususnya hand traktor yang khusus gitu untuk lahan kering. Alat pertanian. Ya, alat pertanian. Yang tersedia di sekolah kita itu khusus lahan basah. Ya, Itu. Tapi untuk kegiatan alhamdulillah sekolah kita di pertanian sekarang sudah berjalan. Mungkin itu saja Pak kalau dari jurusan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Salah satu modal kita dari segi pertanian memang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jitano tentang produk pertanian yang bisa untuk penyediaan di lingkungan masyarakat, terus pembelajaran karena dari segi modal fisik juga lahan sudah ada, walaupun memang lahan sangat kelapa yang dilengkapi kelayakan terutama tadi yang disinggung dari melon ya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan kita terus memperbaiki untuk meningkatkan. Nah ini selanjutnya Bu Nepi ini berhubungan juga dengan siswanya Nadia ya. Sebagai modal di bidang budaya Bu ya, kita apa yang bisa digali, yang bisa
berkolaborasi dengan budaya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di budaya di SMA Itu Cikamu saat ini sudah berjalan, untuk bidang tari sudah berjalan, untuk bidang musik pun sudah berjalan. Untuk tarinya kita sampai saat ini sudah berjalan dan akan melaksanakan, sudah pernah melaksanakan tampilan-tampilan yang aja, tampilan di acara, berbagai acara. Kedepannya kita berencana Sudah punya grup tari? ya sudah, Oh, Pak. sudah ya? Kita sudah ada grup tari, kita sudah pernah manggung di luar juga, untuk kegiatan upacara adat, kolaborasi dengan musik dan tarinya yang bisa dipanggil ke acara-acara di luar sekolah, Pak. Ya, siap. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya tetap bisa berjalan dengan lancar. Untuk tarinya ini masih tari tradisional. Ya, Pak. Kita masih tadi Kalau tradisional musiknya masyarakat. udah musik modern Ya, tradisional masih jalan nggak? Jalan ya, tradisional juga Kontemporer. jalan Itu untuk gamelan. gamelan ya. Capi sulit, gamelan juga bisa. Siap. Itu saja mungkin Pak dari Ya, terima kasih, Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nah, memang dari pada dasarnya ini Pak Ahmad minta tanggapannya juga kan, pada akhirnya contoh tadi ya, tari memang awalnya memang modal dari segi budaya gitu ya. Tetapi pada saat kita sudah mengelola terus menjadi punya grup musik dan bisa tampil di luar, itu pada akhirnya juga bisa jadi modal finansial juga gitu kan Pak Ahmad ya. Bisa jadi sumber pemasukan juga. Walaupun tadi awalnya dari budaya, sama dengan yang Pak Cecep tadi juga awalnya modal fisik, lahan, terus modal pembelajarannya, pertaniannya, pada akhirnya bisa menjual produk-produk pertanian, bisa jadi modal finansial juga berarti ya Pak. Iya, Pak. Jadi bagian untuk produksi dan kewirausahaan nanti ya, kita kembangkan. Itu tadi Nadia memang salah satu modal di kesiswaan yang berhubungan dengan budaya. Selanjutnya Bu Siti mangga dari segi literasi dan ini literasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebiasaan positif yang sudah ada di kita itu kan mempertahankan dan terus melaksanakan kebiasaan positif yang ada seperti mengucapkan salam, perjabatan tangan dan lain sebagainya. Tapi dari itu juga kita sudah melaksanakan, misalnya dari Bapak Ibu guru itu melaksanakan kegiatan sapari, ya, sapa pagi hari. Dan kemudian untuk kegiatan peserta didiknya atau siswanya itu sudah dilaksanakan yang namanya program literasi numerasi. Dan ini menjadi aset buat sekolah kita karena kedepannya ketika pelaksanaan literasi khususnya itu ada beberapa siswa yang ditampilkan. Dari sana berarti kita sudah melatih keberanian dan kepercayaan diri dari mereka. Jadi kemudian untuk memberikan informasi juga apa yang mereka dapatkan dari membaca dan lain sebagainya, informasi tersebut di-share kepada teman-teman yang ada. Dari sana mungkin tumbuh keberanian dan percaya diri sehingga kedepannya bisa berkolaborasi dengan kegiatan adat dan budaya. Jadi mengisi acara-acara yang memang menjadi pembawa acara seperti itu karena modal dari percaya diri tadi yang ditanamkan dari kegiatan literasi. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari segi literasi dan bidang positif di mapel bahasa Indonesia. Terakhir Pak Bambang dari segi kewirausahaan apa yang bisa menjadi aset? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMK Cikaum ini sebenarnya sekolah yang sangat strategis gitu ya. Artinya dari beberapa aset yang ada ini sebenarnya bisa dijadikan kekuatan untuk bisa berkembang ke depannya. Nah, dari kewirausahaan Pak Ahmad sebenarnya banyak yang bisa digali, terutama jika
unit produksi masing-masing program keahlian itu membuat program khusus bagi siswa-siswinya untuk untuk melakukan kegiatan berusaha. Contoh misalkan di pertanian. Sebenarnya saya sudah analisis ini dari semenjak angkatan 12 gitu ya, bahwa permasalahan di pertanian itu adalah pada kemasan gitu. Nah, sehingga kenapa masyarakat memilih produk-produk lain gitu ya dibandingkan produk pertanian, karena memang pertanian secara tradisional di kita ini masih asal dijual aja gitu. Artinya konsep pengemasan itu belum diperhatikan gitu. Sehingga bahkan konsumen yang ada itu malah lebih cenderung milih produk pertanian itu di Tokma, di Jogja gitu, di supermarket lah gitu. Padahal kan dari segi harga lebih mahal sebenarnya. Tapi apa yang jadi tujuan mereka ya kan tadi ada packaging, brandingnya udah berjalan. Nah, ini sudah saya analisis di angkatan 12 bahkan pada saat itu sempat anak-anak pertanian itu saya kolaborasikan dengan anak DG dulu namanya Dinas Grafika untuk membuat kemasan sederhana pada produk-produk hasil pertanian, misalkan kangkung. Bikinlah produk untuk kangkung itu misalkan ikatannya, tali ikatnya tapi dengan desain-desain tertentu yang membranding bahwa ini produk sekolah gitu. Nah, kemudian dari lingkungan alam juga sebenarnya ini sangat berpeluang karena kan selama ini teman-teman di produktif melakukan kegiatan produktif itu memang berlandaskan perusahaan, tapi belum mengarah kepada bagaimana anak mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Jadi kegiatan perusahaan dilakukan oleh di DKV gitu ya, membuat medali, membuat gantungan kunci, itu masih sebatas pada kegiatan pembelajaran untuk anak. Belum mengarah ke bagaimana anak mendapatkan penghasilan dari kegiatan itu. Gitu. Sebenarnya sangat besar potensi anak untuk mendapatkan penghasilan dalam dunia usaha dengan program kalian. Kemudian kalau dari segi alam sebenarnya juga banyak, kan kita daerah yang subur ya, yang subur gitu ya. Kemudian menghasilkan banyak buah-buahan. Salah satunya adalah rambutan. Cikaum terkenal dengan rambutan. Ini kalau ditangkap oleh anak dengan baik, maka akan menjadi sebuah kegiatan usaha yang cukup menjanjikan. Apalagi kita punya jurusan desain, ya, artinya untuk membuat kemasan bahan produk-produk apapun itu sangat bisa gitu dilakukan. Jadi intinya untuk kegiatan usaha sangat besar potensinya, Pak. Siap. Asetnya sangat besar sekali. Itu mungkin terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing sudah menyampaikan identifikasinya tentang aset. Terima kasih banyak atas tambahan yang memang ada beberapa poin yang terlewat dan merupakan tambahan identifikasi bagi yang telah saya lakukan sebagai tambahan modal kita yang ada di sekolah ya. Kalau kita ulas lagi dari awal dan tadi dari Pak Haji Tarmo itu sebagai tokoh masyarakat ya menyesuaikan modal kita ini bisa bukan hanya dimanfaatkan di internal mungkin ya Pak Haji ya, bisa sebagai modal untuk pemenuhan lingkungan juga gitu, dari segi pertaniannya, dari segi lain-lainnya. Berhubungan dengan Pak Bambang tadi kewirausahaannya, memang kita payung hukumnya kita belum bisa 100%, masih perintisan dalam LUT gitu ya. Nanti mungkin saling berkolaborasi antar jurusan ya untuk membentuk satu kegiatan kewirausahaan. Jadi tadi menggolongkan Pak Bambang itu kewirausahaannya dari dua bidang ya. Pertama berdasarkan jurusan, yang kedua berdasarkan alam ya. Berhubungan juga dengan Pak Haji Tarmo lingkungannya. Terus dari Pak Ustadz Eko tadi sudah banyak ya modal-modal kita dari segi keagamaan yang sudah disebutkan oleh Pak Saiful tadi, dan itu sudah jalan. Terus Pak Wahyu salah satu modal kreativitas anak juga, jadi
sudah terlihat dengan pelaksanaan P5-nya ya. Pak Haji Ahmad tadi ada tambahan tentang job fair, dan itu juga sebenarnya sudah kita laksanakan dan ini masuk ke program pusat keunggulan juga APK. Karena bersama juga tadi tambahan kegiatan baru, intinya sih silaturahmi sebenarnya Pak. Terus tadi Pak Cecep juga ya sudah, karena kita salah satu keuntungan kita itu pertama lingkungannya lingkungan pertanian, yang kedua kita PK-nya PK bidang pertanian. Nah, itu harusnya sih mangkok gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi pemanfaatan pengelolaan aset di bidang pertanian. Tapi dari segi budaya tadi sudah menjadi aset. Siti juga sudah menyampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas tambahan identifikasi yang terlewat dari saya ke penataan pengelolaan aset yang kita miliki di sekolah ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.